Konsep The Great Transformation ke Polanyi dan ekonomi sebagai proses kelembagaan yang akan dibahas oleh kelompok kelima, yaitu Irwandi, Muhammad Afif, Carmila, Martiana M, dan Sri Saktianti. Karl Polanyi dan panggilan kritik. Karl Polanyi lahir pada tanggal 25 Oktober 1886 di Vienna, Austria, dan lahir dari keluarga yang mempunyai tradisi panjang dalam dunia akademik, intelektual, dan politik. Sebagai ahli dari kontraktor kereta api, Mihail Polasek atau ayah Karl memindahkan nama keluarga dari Vienna ke Budapest atau Hungaria. Di Budapest, Mihail mengubah nama keluarga menjadi atau ke dalam bahasa Magyar atau Polanyi. Sejak kecil, Karl hidup dalam lingkungan revolusioner. Adapun kritik terhadap keterlatar belakangan dan ciri revolusioner dan universitas serta cuaca kultural pada umumnya. Salah satu posisi intelektual lingkungan gerilya adalah kritik terhadap doktrin Marxisme mengenai mekanisme inversional yang akan membawa perubahan sosial bagi masyarakat setempat. Baik, yang kedua yaitu istilah tertanam menjadi sentral. Ada kemiripan nasib antara istilah tertanam yang dipakai Polanyi dalam The Great Transformation dan istilah tangan gaib dalam karya klasik Adam Smith, The Will of Nation tahun 1776. Sebagaimana Smith tidak pernah memakai istilah tangan gaib sebagai konsep kunci, Smith memakai istilah itu hanya sekali dalam karya besarnya. Demikian pula Polanyi tidak menggunakan istilah tertanam sebagai konsep kunci yang menyanggah bangunan teoritisnya. Dari 5 kali kesempatan memakai istilah tertanam, cukup pasti Polanyi tidak memaksudkannya sebagai konsep yang punya signifikasi teoritis maupun metodologis, melainkan hanya berfungsi secara performatif. Dalam bahasa Indonesia, to embed sebagaimana dipakai Polanyi mungkin cukup dekat dengan arti melekatkan. Gambaran yang menjadi ilham Polanyi bagi pemakai kata itu sangat mungkin berasal dari dunia pertambangan. Dalam studi serius mengenai sejarah ekonomi Inggris, Polanyi banyak membaca cara kerja aneka teknologi yang dipakai untuk menambang batu bara yang melekat pada dinding-dinding batu kawasan tambang. Namun kata melekatkan barangkali terlalu datar dan netral. Dengan figurasi dari dunia agraris, kata menanam mungkin lebih kuat mengungkapkan maksudnya. Nah, kemudian ketika muncul pertanyaan, bagaimana sih argumen yang tertuang dalam GT tersebut? Nah, ada 6 argumen. Yang pertama itu masa 100 tahun, dimulai dari tahun 1814 sampai 1915, di mana masa ini menjadi sejarah yang damai dan makmur bagi negara-negara Eropa, yang terdiri dari 4 penyangga, yaitu sistem pasar swasta, kemudian tata kelola berdasarkan standar emas, kemudian tata kelola berdasarkan liberal, dan perimbangan kekuatan. Yang kedua, pasca Perang Dunia Pertama itu muncul ciri utopis gagasan dari sistem ekonomi pasar swasta,
di mana Polanyi berpendapat bahwa masyarakat itu adalah organisme sosial alamiah, yang di sini itu terletak pentingnya 3 modus koordinasi sosial, yaitu prinsip resiprositas, kemudian redistribusi, dan rumah tangga. Yang ketiga, terjadinya transformasi pasar. Pertama, itu ditandai dengan munculnya perubahan dari konsep pasar itu sendiri, di mana awalnya itu statusnya itu sebagai pembantu koordinasi sosial, namun kini berubah menjadi sistem organisasi seluruh masyarakat, sehingga mengakibatkan munculnya sistem ekonomi pasar, di mana ini prinsip berkoordinasi kepada seluruh masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat pasar. Keempat, sistem ekonomi pasar mengubah alam, masyarakat, dan manusia menjadi komoditas tanah, uang, dan tenaga kerja. Serta ketika Undang-Undang Perlindungan Orang Miskin ini dihapus, maka ini menjadi akhir nilai keramat bagi para tenaga kerja dan runtuhnya benteng terakhir dari serbuan komodifikasi. Nah, sejak saat itu terjadi, pasar tenaga kerja itu dianggap sebagai idiom ekonomi. Yang kelima, ini menjadi titik terletak sentralitas dari seluruh konsep gerakan balik dari seluruh argumen yang dimiliki oleh Polanyi. Kutipannya itu, sementara di satu pihak sistem pasar ini telah meluas ke seluruh muka bumi. Namun, di lain pihak terciptanya jaringan tindakan dan kebijakan yang diintegrasikan dalam berbagai lembaga penting untuk mengurangi komodifikasi tenaga kerja, uang, dan tanah. Yang keenam, namun sevital apapun gerakan balik itu bagi perlindungan diri masyarakat, pada akhirnya ia tidak akan sesuai dengan ciri khas dari pasar swasta itu sendiri. Oleh sebabnya itu, ia juga tidak akan pernah sejalan dengan sistem pasar itu sendiri, karena tidak sama. Hubungan darah, paksaan hukum, kewajiban agama, kesetiaan, serta sihir pun tak sanggup untuk menjadi latar sosiologis yang mendorong seseorang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hanya urusan yang khas ekonomi seperti bisnis pribadi dan sistem upah dapat menggerakkan dalam realitas tentang antara ekonomi tertanam dan tercerabut adalah soal kadar gradasi. Namun, pembedaan itu mendasar untuk memahami masyarakat modern. Ringkasnya, di satu pihak Polanyi mengajukan argumen bahwa semua ekonomi pasti tertanam dalam tata kelembagaan sosial, tetapi di lain pihak, ia berargumen bahwa ekonomi pasar swatata merupakan ekonomi yang tidak tertanam atau tercerabut. Selanjutnya, konsep ekonomi sebagai proses pelembagaan. Yang pertama, latar belakang lahirnya kelembagaan pada dekade 1980-an. Pembahasan tentang institusi atau kelembagaan mulai berkembang dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyak ekonomi yang menyadari bahwa kegagalan pembangunan ekonomi pada umumnya disebabkan oleh kegagalan institusi. Perkembangan tentang kajian peranan institusi di dalam pembangunan ekonomi tersebut melahirkan suatu cabang baru ilmu ekonomi yang dikenal dengan ilmu ekonomi kelembagaan atau disebut dengan institutional economics. Ekonomi kelembagaan itu menekankan analisisnya pengaruh biaya transaksi. Baik, adapun materi terakhir yaitu mengenai makna ekonomi kelembagaan, di mana ekonomi kelembagaan muncul dari adanya kritikan yang ditujukan pada asumsi klasik dan neoklasik. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang menekankan pada hak kepemilikan. Mereka yang memiliki faktor produksi mempunyai keleluasaan atau wewenang untuk mengatur dan berperan dalam sektor perekonomian serta pengembangannya. Dalam hal ini, pemilik faktor produksi menjadi pelaku pengembangan perekonomian, sedangkan dalam prakteknya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan seperti faktor sosial, politik, dan lainnya. Ekonomi kelembagaan baru menjelaskan adanya kelemahan dalam pemahaman ekonomi neoklasik. Seperti yaitu yang pertama, pasar dapat
berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi telah tersebar secara luas dan merata. Yang kedua yaitu persaingan berjalan dengan sempurna sehingga produsen barang atau jasa dapat menekankan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan sehingga dapat menjadi murah. Yang ketiga yaitu mengenai transaksi tanpa adanya biaya. Yang keempat yaitu penegakan hak kepemilikan properti tidak memerlukan biaya. Terakhir yaitu mekanisme pasar mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti kasus eksternalitas. Ekonomi kelembagaan baru juga memberikan perspektif yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas, seperti yang pertama, pasar membutuhkan biaya agar dapat berjalan karena pada dasarnya informasi sifatnya asimetris. Yang kedua yaitu persaingan tidak dapat berjalan sempurna karena bergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber daya. Yang ketiga yaitu tidak ada transaksi yang tidak memerlukan biaya. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.